Ketemu lagi sama gua, ada video terbaru. Enda bongkar-bongkaran semua dari pihaknya dia mengenai kegaduhan dan huru-hara seperti ini. Tapi menurut gua ada beberapa yang perlu kita cermati. Walaupun banyak netizen yang tidak merasa bahwa pengakuan atau bongkar-bongkarannya Enda ini sepertinya itu kenyataan, tapi kita lihat aja ya. Karena kan ini kita harus melihat dari kedua belah pihak. Yuk langsung kita gas. Aku salah karena aku adalah seorang public figure dan bagaimanapun keadaan emosi aku, mestinya pada saat di publik aku tetap harus menjaga tutur kata. Masalah itu tuh kok, itu kan menurut aku itu masalah pribadi, masalah ranah keluarga yang seharusnya dibahas di personal gitu. Tapi tiap kali aku tanya, tiap kali aku ini pun tidak ada respon. Akhirnya itu bisa sampai ke publik, aku juga bingung gitu loh. Aku salah karena aku tidak pernah membatasi, saya tidak pernah melarang anak saya ketemu sama ayahnya. Karena bagaimanapun, saya punya cerita dengan dia. Gitu. Saya usaha, saya tanya gitu, tapi tidak ada respon. Jadi saya juga bingung harus kayak gimana. Akhirnya dilempar ke pengacara dan kadang-kadang dilempar ke anak. Dan anak-anak kan ya masih anak-anak, ada kadang jam waktu mereka pegang handphone dan tidak gitu loh. Secara personal saya juga tidak, lebih sangat jarang mengecek handphone anak-anak saya karena menurut saya waktu dia anak-anak dengan beliau, mereka mau chat, mereka mau telepon, silahkan. Saya juga tidak pernah membatasi. Itu aku gitu. kurang paham. Maksudnya kan kamu ngubungin Koruben. Saya ngubungin beliau, tapi tidak ada respon dari beliau. Untuk masalah waktu dia sama anak-anak gitu. Ya misalnya kita lagi chat nih, lagi chat tentang anak atau apa, saya tanya sampai yang terakhir deh, anak-anak ulang tahun gitu, dia pun tidak respon. Itu aja sebelum itu dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Maksudnya kalau misalnya memang dia ingin ketemu anaknya, ya chat saya udah bilang dari awal, tanya jadwalnya. Karena kan anak-anak ada hobi-hobi mereka, ada impian-impian mereka yang perlu kita support gitu. Jadi ada jadwal-jadwal mereka yang sudah pasti juga. Kenapa ada anak-anak? Ada hal-hal yang mereka ketahui. Seperti ternyata aku baru tahu kenapa mungkin ada rasa amarah. Ya karena anak-anak itu mendengar pada saat jadi mereka tidur. Nih Cici tidur nih. Tapi ada pertikaian. Ini gue nggak tahu ya, dari pihak Sarwenda dia selalu bilang mengatasnamakan anak-anak gitu. Dan dia bersedih-sedih bahwa dia berjuang tidak mau jauh dari anak, tapi dia tidak pernah memikirkan perasaan mantannya yaitu Ruben. Dan ternyata akhirnya itu memicu segala sesuatu dengan dia tampil mesra-mesraan yang menurut gua nggak pantas banget di Indonesia. Mesra-mesraan kayak gitu malah mengarah ke yang nggak sopan. Kalau dia bilang dia nggak mau jejak digitalnya dilihat anak, takut kenapa-napa, kenapa dia seperti itu kan juga jejak digital. Jadi menurut gua statementnya agak membingungkan ya. Gue jadi bingung juga nih, dia ngomongnya A tapi dia melakukan hal A gitu. Dia bilang wah A ini bisa begini-begini, bahaya, dia nggak mau itu terjadi, tapi dia melakukan hal itu dan bahkan dia mengajak anaknya live. Sedikit gitu ya, pertikaian lah. Dan aku selalu bilang boleh nggak kalau misalnya mau ngomong kita di ruangan lain, jangan di lokasi yang sama walaupun anak-anak tidur gitu. Tapi tetap ada percekcokan di sana. Jadi ternyata Cici mendengar itu, jadi dia pura-pura tidur. Dari mana kamu tahu Cici dulu? Karena Cici yang ngomong akhirnya. Cici ngomong, ayah marahin tuh gara-gara ini. Dia kan nggak suka kan sama keluarga Yuh. Aku kaget. Kenapa Cici bisa bilang kayak gitu? Iya, ayah dengar. Kapan dengar ya? Ayah tuh kebangun tahu Bun. Pada saat kalian ngomong, ayah dengerin tapi ayah pura-pura tidur. Jadi makanya aku selalu bilang boleh nggak di tempat yang lain gitu. Selalu aku bilang kayak gitu, tapi selalu di tempat yang sama. Jadi di situ aku kayak terpukul sekali. Dari pas kalian masih bersama? Masih bersama. Oh. Pada saat Onyo hadir, nggak lama anak-anak ada psikolog.
Kenapa kamu bawa ke psikolog anak-anak? Nah ini gue juga nggak tahu ya apakah ini sebuah kebenaran, karena kan ini kita mendengarkan versinya Sarwenda. Nah versinya Ruben apa nih dari konflik yang sama atau kejadian yang sama. Nah itu yang gue nggak tahu, karena menurut gue apa yang diomongin Sarwenda ini bahwa kalau mau ribut harus di tempat yang tidak didengarkan anak-anak misalnya. Gue jadi ragu gitu dengan pernyataan dia yang berbeda dengan tindakannya dan bukti-bukti dari video-video yang beredar. Omongan sama bukti-bukti video yang udah di medsos menyebar kemana-mana itu beda 180 derajat. Jadi dengan omongan dia seperti ini, jadi ragu. Itu pendapat gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau teman-teman semua. Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Thalia tantrum. Gara-gara apa dia tantrum waktu itu? Kalau Tantrum nggak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul. Ya menurut aku sebagai orang tua bener-bener kayak terpukul sekali. Kenapa tuh? apa itu? Kok bisa? Aku juga kaget kok. Itu pada saat aku dengar, aku sedih banget. Di psikolog itu dia terapi tuh. Iya. Apa penyampaian psikolog ke kamu mengenai kondisi? Menjadi dia juga tidak mudah kok. Kenapa? Di umur segitu. Aku melihat Jadi gue bingung juga ya, kok anak masih kecil dibawa ke psikolog ya? Bukannya tugas seorang ibu untuk memberitahu, memberi informasi, mendidik, dan bahkan mengajari dia dan menjaga psikologinya si anak. Itu tugas seorang ibu. Kesannya kalau dia bawa ke psikolog, ibu ini udah nggak sanggup merawat anaknya. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan di pengadilan nanti. Masih kecil dibawa ke psikolog. Gue nggak pernah ada tuh temen gue yang masih kecil anaknya dibawa ke psikolog. Yang ada dikasih tahu, entah itu bagaimana caranya, setiap orang tua beda-beda. Tapi ngapain dibawa ke psikolog? Kayak nggak sanggup merawat anak gak sih? Atau gue salah, gue juga nggak tahu. Ini sebuah pertanyaan ya, bukan sebuah statement. Kalau dibawa ke psikolog umur masih 11-12 tahun, sanggup gak merawat anak? Sebuah pertanyaan. dia anak yang sangat sensitif dan banyak hal yang dia pelajari lebih cepat daripada umur dia seharusnya. Salah satu contohnya ya dengan kasus-kasus kayak gini, dia lihat di luaran di berita kayak gimana gitu. Aku juga ngomong sama dia pelan-pelan, karena kan ya anak kecil kita ada keinginan, anak kecil pun ada keinginan. Kalau aku dari dulu kok menghormati keinginan sama-sama, kita cari jalan tengah. Apalagi Cici udah umur 11 tahun, jadi udah mulai bisa vokal mengutarakan apa yang dia pikirkan sebenarnya. Aku selalu bilang, apa yang Cici lihat di luaran sana, berita atau apapun, dari teman, dari siapapun gitu, kalau Cici nggak ngerti, tolong tanya sama Bunda. Desember, terakhir aku chatan tuh Desember. Nah sebelum itu juga, dia ganti nomor kok. Ganti nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang lama terus dong, yang aku tahu nomornya gitu. Tapi emang ganti nomor Nah, pas terus kamu cek. pada saat itu ada Onyo. Jadi aku tanya sama Onyo, Onyo nih kok Bunda chat ayah nggak delivered ya? Gitu loh. Onyo bilang ganti nomor. Baru aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok. Atau saya yang harus nyari-nyari. Saya jadi bingung gitu loh. Dia nggak infokan gitu loh. Jadi akhirnya saya cari dong. Bukannya mau mengganggu, tapi kalau bisa demi kenyamanan anak-anak, kalau ganti nomor infokan ke saya gitu. Ya udah. Nah, Berarti ada miskom di situ ya? ada miskom di situ. Nah setelah itu chat tuh di nomor yang satu ini gitu. Jadi udah chat di nomor yang satu ini, terus udah kayak gitu terakhir chat Desember lalu. Udah 6 bulan gak chat gitu. Akhirnya anak-anak ulang tahun. Anak-anak ulang tahun itu
beberapa hari sebelumnya, karena kan memang kalau sebelum 1 tahunan meninggal almarhum papi aku, katanya 1 tahun itu kita tidak boleh mengadakan pesta gitu. Jadi anak-anak cuma makan-makan keluarga doang gitu. Dan belum ditentukan kapan waktu itu. Karena anak-anak waktu itu mau balet, ada lomba, jadi mereka tuh harus ada latihan. Jadi disesuaikan dengan jadwal anak-anak, terus baru muncul jamnya. Aku udah chat dari beberapa hari sebelumnya. Sudah chat, ayah ada di sini gitu loh acara, kalau bisa datang ya gitu. Dikabarin bisa atau tidak, biar disiapkan kalau mau meja atau apa. Tidak direspon. Akhirnya di hari H dia baru respon, dia baru bilang maaf aku ada syuting. Maksudnya aku kalau dia responnya pada saat itu kan kita masih bisa diskusi kan, aku juga udah bilang oh gitu, tapi ayah kita kan sebenarnya bisa diskusi dan sebenarnya tahu tiap kali anak ulang tahun tuh tanggal berapa. Berarti komunikasinya tidak lancar. Tuh ya Udah ada miskom, komunikasi nggak lancar. nah terus setelah itu disalahkan aku sama orang-orang di luar sana kalau misalnya kenapa tiba-tiba ngechatnya. Tidak tiba-tiba, saya ngechat benar-benar dari beberapa hari sebelumnya, dan kenapa jamnya segitu ya diatur sama jam anak-anak. Tapi kalau misalnya memang ada komunikasi yang baik, bisa didiskusikan, semuanya bisa didiskusikan sebenarnya dengan baik. Oke. Berarti di part yang itu kamu ngerasa ada kesalahan di kamunya atau memang karena keadaan jadi semuanya jadi salah ya? Di part yang itu ya, yang tadi. Atau kamu nggak tahu jawabannya? Saya bingung sih. Bingung ya? Ya kalau jadi aku sekarang bingung. Oke, terus kenapa kamu nggak klarifikasi masalah ini seperti kayak sekarang gitu? Karena menurut aku ini adalah masalah pribadi. Sebenarnya semua ini aku inginnya dibicarakan secara pribadi. Tapi selalu dilempar, ngomong aja sama pengacara. Ini anak-anak bareng kan, bukan anak-anak pengacara. Jadi ada hal yang bisa kita lempar ke pengacara, ada hal yang bisa kita kondisikan berdua dan demi kebaikan anak-anak. Menurut saya seperti itu. Sebenarnya waktu itu permintaan maaf yang kamu bikin itu arahnya buat... Arah aku minta maaf itu ya karena sebagai public figure, aku tahu kalau misalnya omongan aku itu tidak pantas di ranah publik. Jadi aku minta maaf, mencontohkan segala sesuatu yang tidak baik. Makanya aku lebih memilih diam. Kalau misalnya ditanya, banyak nggak yang aku simpan? Kesadaran nggak kalau apa yang dilakukan itu pasti menyakiti perasaannya. Nah ini yang gue bingung ya, dia selalu minta maaf itu ke publik. Padahal dari omongan dia yang akhirnya jadi viral soal 200 juta dan Cong itu bukan ke netizen, tapi ke Ruben. Kenapa dia nggak minta maaf ke mantan suaminya? Itu yang menurut gue, itu yang gue cari-cari selama ini, permohonan maaf ke Ruben. Bahkan di podcastnya Bang Denny, tidak ada kata maaf untuk Ruben. Itu yang gue bingung, kenapa dia nggak mau minta maaf? Kok Ruben, ada kesadaran nggak di situ? Ya kalau aku ada di posisi itu, ya ada perasaan tidak nyaman. Berarti kan dari situ ada ruang koreksi lah. Beberapa bulan ini lebih memilih berdiam. Supaya nggak salah ngomong. Bukan juga untuk mengkoreksi diri sendiri. Kenapa lu ada kesadaran itu datangnya dari mana? 1, aku nggak mau bikin huru hara. 2, aku tidak mau melibatkan banyak orang. Karena kalian boleh misalnya ajarin aku kalau aku salah, tapi tidak untuk menghina dan memfitnah. Ranahnya sudah banyak ini gitu. Aku tahu aku salah. Aku juga tahu kalau misalnya aku mau memperbaiki ini. Tapi kan aku yang lakuin, jadi aku nggak mau melibatkan banyak orang di dalam ini. Makanya aku lebih milih diem. Karena kamu tahu kamu kan punya anak ya. Betul. Sebagai single fighter lah istilahnya sekarang, gak gampang sebenarnya kalau
menanggapi anak-anak. Dan ketika berita ini blow up, aku sangat takut anak-anak aku tahu gitu tentang berita-berita di luar sana atau kayak gimana. Aku bisa ngecekin medsosnya di mereka atau kayak gimana, tapi karena aku nggak bisa ngejaga teman-temannya mereka atau kayak gimana yang berhubungan sama mereka gitu. Dan thank you. Dan ternyata ada berita yang emang udah nyampe ke Cici, bukan dari aku, bukan dari ini. Aku juga nanya, kok bisa tahu Berita apa? ya tentang kegaduhan di luar sini. Mereka jadi kena ini juga, kena bully atau gimana? Iya. Satu hal yang aku mau klarifikasi dengan benar di sini adalah anak-anak aku itu anak-anak yang baik, anak-anak yang sangat sopan, berprestasi. Jadi tidak ada satu kali pun mereka bertutur kata yang di luar sana bilang Nia tahu ngomongin orang pencitraan. Itu tidak benar sama sekali. Ketika aku dengar berita itu, aku langsung telepon Nia. Aku telepon Sus ya. Sus, tanyain, emang Nia tahu pencitraan apa? Nia tahu pencitraan apa itu? Saya baru pertama kali dengar. Tapi dengan kata-kata itu, anak saya dibully. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak gak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan. Nah ini yang gue agak rancu ya, seperti yang gue bilang dari awal, bahwa apa yang dikatakan tidak sesuai dengan bukti-bukti video yang kita semua udah ngeliat. Banyak banget di medsos, banyak banget soal sikap dan perilaku dia yang katanya tidak mau meninggalkan jejak digital yang buruk untuk anaknya. Kenyataannya banyak sekali video-video mesra yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang gak pantas dilihat anak-anak. Jadi gue bingung mau menanggapi apa, ngomong, menangis, tetapi bukti-bukti yang kita lihat di medsos itu bertebaran di mana-mana, tidak sesuai, 180 derajat berbeda dengan statement dari Wenda. Karena hal seperti itu, apa? Kalau yang aku tangkep, kalau dari pihak yang nggak suka sama kamu, itu ada terkesan kamu mempengaruhi anak-anak untuk tidak dekat sama ayahnya. Terkesan kamu itu mempersulit korban untuk ketemu anak-anak. Maaf ya, ini gue berdasarkan dari yang mengkritik kamu gitu. Apa itu lah? Dari awal sampai sekarang aku selalu bilang dan konsisten, aku tidak pernah mempersulit dan aku tidak pernah mempengaruhi anak-anak. Bagaimana cara membuktikan itu ya? Sebelum terjadinya perceraian ini, aku juga udah sempat tanya ke anak-anak, bagaimana kalau misalnya ayah sama bunda nggak satu rumah lagi. Jadi perceraian ini terjadi nih. Sebenarnya lu Terima kasih buat kalian yang masih selalu ada. ada beberapa poin yang memang harus Sarwenda evaluasi ya. Aku tahu kok. Gue juga ngelihat kurang bagus sih memang. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak. Terus biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ketika aku kerja, anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Anak aku udah jadi anak yang broken home. Aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu, tapi ya, sorry.
Ada yang udah live nih, tapi di eksklusif. Wow, pertanda bulan besok berapa? Bulan 8. Berarti pertanda 888. Coba kita lihat. Aku dan Mamio ini hubungannya makin dekat sekali. Aku makin mengenal Mamio, Mamio juga makin mengenal aku. Kita saling sayang each other. Aduh, Mamio tuh terus dikit-dikit cariin aku terus gitu, saking sayangnya banget sama aku gitu. Jadi ya udah gitu ya, makin sayangnya. Hah? Iya, aku nyari kamu juga. Kok ngondeka kali sih? Cayan aku. Aduh. Ya, sekarang kita udah lihat ya videonya, pengakuan dari Sarwenda yang menjelaskan dari point of view-nya dia, dari sudut pandangnya dia, bahwa kejadian ini begini-begini, kegaduhan huru-hara sampai video permintaan maaf dia, sampai soal anaknya, semua dibeberkan. Tetapi untuk pendapat pribadi gue, dan gue nggak tahu kalau untuk yang lain, apakah benar? Karena kita sudah melihat semua bukti, bukan dari omongan Ruben. Ruben hanya berbicara di podcastnya Bang Nanda. Ya sekarang ini Sarwenda di podcastnya Bang Denny Sumargo. Jadi antara omongan Sarwenda dan Ruben di masing-masing channel, Ruben di channelnya Bang Nanda, Sarwenda di channelnya Bang Denny, ini di counter. Tetapi dari semua yang gue lihat, dan akhirnya gue jadi percaya bahwa omongannya itu tidak membuat gue percaya, bahkan sampai tangisannya pun tidak membuat gue bersedih. Gue nggak tahu apakah memang guanya yang salah ya memiliki perasaan seperti ini, atau bagaimana, tapi gue nggak percaya karena gue udah lihat begitu banyak video-video yang bertebaran dan itu tidak sesuai dengan omongannya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar yuk. Kita udahan dulu ya.